selamat siang teman-teman. Eh, jadi siang hari ini kami dari HMJ Ilmu Hukum mengadakan acara yaitu Ilmu Hukum Menyapa episode 2. Di episode pertama sendiri itu sebelumnya kami sudah membahas mengenai kuliah online yang kita lakukan di semester kemarin. Lalu di episode kedua ini kami akan fokus kepada mahasiswa baru yang baru saja masuk ke UIN Wali Songo Semarang. Uh, untuk live sendiri akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Sesi tanya jawab akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Sambil kita menunggu audiens yang akan bergabung lagi. Halo, Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Sehat, udah lebih baik, lebih seger. Oh iya, Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas nggak, Bu? Jelas. Siapa Mbak Sonia ya namanya? Iya, iya. Oh iya, kita bisa mulai acaranya sekarang ya, teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Sonia. Nama aku Sonia Hotmail Rosalina, panggil aja Sonia. Di acara siang ini itu saya akan memandu acara ini yaitu Ilmu Hukum Menyapa episode 2. Nah, di Ilmu Hukum Menyapa episode kemarin kita itu udah bahas tentang kuliah online yang kita jalani selama beberapa bulan terakhir kemarin. Nah, untuk yang episode 2 ini kita akan membahas topik yaitu mengenai mahasiswa baru yang baru saja diterima di UIN Wali Songo khususnya di jurusan Ilmu Hukum itu sendiri. Nah, untuk narasumber kita siang hari ini itu ada Bu Novita. Bu Novita ini salah satu dosen di ilmu hukum di jurusan ilmu hukum sekaligus menjadi sekretaris jurusan ilmu hukum. Apa kita bisa mulai sekarang, Bu, acaranya? Boleh, silakan. Oke, kita langsung saja ya mengenai tanya jawab di siang hari ini. Nah, ini kan mengenai mahasiswa baru ya, Bu. Pasti dari teman-teman mahasiswa sendiri itu eh, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kuliah mereka nanti ke depannya. Karena saya sendiri itu belum pernah mengalami yang namanya kuliah online sebelumnya ini, Bu. Nah, untuk mahasiswa baru nanti sendiri, Bu, itu nanti kuliah untuk jadi mahasiswa baru nanti, Bu, itu menurut Ibu persiapan apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru dalam menjalankan kuliah online nanti, Bu? Baik, saya jawab gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dari HMJIH dan tentu saja yang sangat saya banggakan adalah seluruh mahasiswa ilmu hukum dari seluruh angkatan, baik dari angkatan yang terlama 2015, 2016, 2017, 2018, 19, dan ini yang baru bergabung angkatan 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat sharing bersama dalam kegiatan yang alhamdulillah difasilitasi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum. Part kedua. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dan menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan terang benderang dari ilmu pengetahuan serta Islam. Amin. Baik, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Sonia, mahasiswa baru. Jadi begini, Prodi Ilmu Hukum itu mendapatkan kehormatan untuk
membuka 3 kelas baru di angkatan 2020, di mana setiap kelas itu diisi 40 mahasiswa. Untuk berapa yang diterima, sampai detik ini masih dalam proses ujian masuk mandiri yang kemarin sempat diundur. Jadi seharusnya itu terakhir, itu ujian kemarin tanggal 24, namun ini ada pengunduran waktu dikarenakan karena kondisi COVID dan seterusnya, sehingga nanti baru pengumuman itu hari Kamis tanggal 31 bulan ini. Nah, otomatis saya belum bisa menyajikan terkait dengan data mahasiswa yang diterima di Prodi Ilmu Hukum itu fixnya berapa. Namun kuota yang disediakan untuk Prodi Ilmu Hukum yang telah terakreditasi B itu mendapatkan 3 kelas. Padahal biasanya seharusnya dengan akreditasi yang masih B itu hanya dijatah untuk mendapatkan 2 kelas gitu. Namun karena animo masyarakat dan karena kebutuhan dari banyak calon mahasiswa yang memiliki keinginan sekaligus memiliki memiliki nilai dan input yang baik dari SMA maupun dari aliyah maupun dari SMK untuk memilih bidang keilmuan hukum dan kuliah di sini, maka kemudian potensi ini diterima oleh pihak UIN dan diberikan kapasitas kuota yang lebih banyak dibandingkan prodi lain yang dengan akreditasi yang sama. Jadi ini sudah ada angkatan 2020 yang bergabung belum, Mbak Sonia? Untuk angkatan 2020 ada beberapa, Bu, ini. Sudah ada beberapa. Oke. Selamat datang bagi angkatan adik-adik angkatan 2020. Perkenalkan, saya Novita Dewi Masyitoh. Saya adalah salah satu tenaga pendidik ya, saya salah satu dosen di Fakultas Syariah, khususnya home base di program studi ilmu hukum. Sekaligus di sini saya menjabat sebagai sekretaris program studi ilmu hukum mendampingi Bu Ernawati. Kemudian semoga nanti di sini kita dapat banyak belajar bersama terkait dengan ilmu hukum dan terkait dengan kampus dan organisasi kampus bersama-sama dengan kakak-kakak tingkat yang ada di HMJ Ilmu Hukum dan sekaligus dengan bimbingan dari dosen-dosen di ilmu hukum dan tentu saja dengan difasilitasi sebagai pelayan mahasiswa oleh tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Gitu Mbak Sonia. Oh iya, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu, dari pihak Fakultas Syariah dan Hukum maupun dari pihak jurusan sendiri, adakah persiapan tertentu untuk menjalankan kuliah online ke depannya, Bu? Karena di sebelumnya itu kan memang masih banyak kendala yang dialami oleh tenaga pendidik maupun dari mahasiswa sendiri ya, Bu. Nah, untuk dari pihak kampus itu adakah persiapan tersendiri dalam menghadapi kuliah online ke depannya, Bu? Baik, tentu ya, kita mengalami kondisi abnormal sejak adanya pandemik ini kan sejak bulan Maret. Itu sebenarnya di tengah-tengah perkuliahan semester genap. Mau nggak mau yang tadinya kita aman-aman saja dengan kuliah offline atau luring ya namanya luring, terpaksa kita harus mengganti model pembelajaran kita menjadi daring atau online. Okay. Di bulan Maret, bulan April, Mei, Juni ya. Nah, sampai kemudian di akhir semester genap. Ini tentu saja bukan semata-mata, ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak kita harapkan bersama ya, karena memang ini adalah sudah menjadi anugerah kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga dunia yang kebetulan mengalami kondisi pandemik ini, maka kita bagaimanapun tetap harus harus memahami bahwa di samping kondisi pandemik tetap semua kegiatan harus berjalan dengan baik dan lancar. Kita tidak mungkin kemudian menjadi generasi rebahan gitu ya di rumah, kemudian tidak melakukan aktivitas apa-apa terkait dengan pembelajaran. Karena kondisi new normal yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah ini menjadi satu-satunya satu-satunya giroh atau semangat yang harusnya membuat kita optimis untuk terus
berkarya dan terus belajar. Maka kemudian karena kondisi waktu itu sama sekali tidak diduga akan mengalami seperti ini dan terpaksa harus work from home dan learning from home, akhirnya banyak dosen yang kemudian menggunakan berbagai media di bulan itu ya. Saya belum bicara terkait yang semester depan. Di semester genap kemarin ada yang masih tetap menggunakan WhatsApp, kemudian membuat WhatsApp group. Ada yang kemudian mulai menambah kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi semacam Google Classroom, kemudian menggunakan Zoom, menggunakan Google Meeting, menggunakan Microsoft Teams, menggunakan CloudX, dan seterusnya. Namun tentu tidak bisa kita paksakan bahwa semua dosen akan sama, karena memang kemampuan IT-nya juga berbeda-beda. Di samping kekuatan IT, kemampuan IT yang berbeda-beda juga kondisi mahasiswa tidak bisa kita paksakan untuk harus dengan satu model pembelajaran dan satu media pembelajaran yang fix. Karena kondisi mahasiswa juga semua pada pulang kampung dengan berbagai fasilitas yang seadanya, artinya seadanya dalam arti bahwa sepunyanya begitu ya, dengan kondisi jaringan internet yang mungkin saja tidak full signal, kemudian kondisi handphone yang mungkin RAM-nya tidak terlalu tinggi, kondisi kuota yang kemudian mungkin harus melipir-melipir ke tetangga biar dapat apa sinyal. Ini akhirnya banyak kemudian dosen yang hanya lebih banyak mungkin ini yang kalian sendiri yang lebih banyak mengalami menggunakan WhatsApp, lebih banyak WhatsApp gitu. Akhirnya terkendala terkait dengan penugasan yang menumpuk luar biasa. Google Classroom juga akhirnya menggunakan penugasan ya. Padahal materi pembelajaran mungkin tidak terserap secara maksimal, mahasiswa tidak memiliki media untuk bertanya kepada dosen terkait hal-hal yang masih bingung atau belum paham. Kemudian juga sedangkan punya keterbatasan terkait dengan komunikasi. Ya, terkait dengan media pembelajaran. Akhirnya mahasiswa banyak mengeluh, tugas numpuk dan sebagainya. Sampai-sampai di mata kuliah saya waktu itu filsafat hukum gitu. Saya ngajar filsafat kemarin itu filsafat hukum, hukum acara perdata dan seterusnya. Saya tetap menggunakan teknik tatap muka. Saya memang menggunakan pada waktu itu saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang kebetulan saya difasilitasi. Kebetulan saya juga mengajar di Universitas Terbuka dan saya difasilitasi, saya sudah diberi kelas di Microsoft Teams. Saya gunakan kelas saya juga untuk pembelajaran di UIN Wali Songo Semarang. Nah, sebenarnya UIN Wali Songo Semarang juga punya e-learning Wali Songo. Namun instrumen pembelajaran e-learning ini belum disosialisasikan kepada dosen, sehingga belum semua dosen yang menggunakan e-learning Wali Songo. Di samping itu juga kekuatan e-learning Wali Songo belum memiliki kapasitas yang kuat, bandwidth-nya untuk kemudian bisa dipergunakan secara bersama-sama oleh seluruh warga kampus. Maka ini akan mempengaruhi terkait dengan jaringan, terkait dengan sinyal, terkait dengan beratnya kapasitas yang tidak bisa ditampung dan seterusnya. Nah, kendala-kendala ini kemudian diinventarisir oleh pihak fakultas dan juga disampaikan ke pihak UIN yang kemudian ditindaklanjuti di PT IPD gitu ya. PT IPD sebagai satu unit di UIN Wali Songo yang memiliki kewenangan untuk membuat satu program terkait dengan pembelajaran secara e-learning gitu ya, atau pembelajaran secara online ini untuk memperbaiki sistem e-learningnya. Nah, alhamdulillah kemarin baru dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu baru dilakukan pelatihan kepada dosen-dosen di SEUIN untuk e-learning Wali Songo. Nah, ini adalah instrumen yang sebenarnya disiapkan oleh UIN Wali Songo melalui PT IPD untuk bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen. Kenapa? Karena dengan menggunakan e-learning Wali Songo ini gratis, semacam itu. Nah, namun ini terkendala pada kembali lagi pada kemampuan dosen untuk menggunakan e-learning Wali Songo ini yang sebenarnya sangat bagus menurut saya. Kebetulan saya
salah satu yang kemudian mengikuti pelatihan ini sebagai perwakilan dari Prodi IHA yang kemudian insya Allah besok hari Selasa akan kita sosialisasikan ke seluruh dosen di Fakultas Syariah. Nah, tapi tentu saja ini hal yang baru dan harus kita sampaikan kepada para dosen dengan berbagai macam tingkat kemampuan dosen dalam mengoperasionalkan. Nah, sebenarnya bagi mahasiswa ini lebih mudah karena nanti di situ mahasiswa absen sendiri gitu, centang absen sendiri, kemudian mahasiswa sudah diberikan instrumen terkait dengan RPS, sudah bisa dibaca tujuan pembelajarannya apa, materi pembelajaran sudah bisa langsung diunduh gitu kan. Bahkan kalau dosennya itu kreatif, akan banyak video-video, akan banyak apa istilahnya foto atau apapun lah media yang digunakan, termasuk PPT. Kalau PPT mah udah wajar ya biasa. Dan di situ juga tiap pertemuan sudah di-share terkait dengan hari ini kita mau bahas apa, minggu ini kita akan bahas apa, minggu ini kita akan diskusikan tentang apa, dan tugasnya apa, deadline dikumpulkannya kapan, dan seperti itu sebenarnya sudah tersedia semuanya. Ini saya bisa sampaikan karena kebetulan saya mengikuti pelatihan e-learning itu, dan saya menganggap bahwa e-learning yang kemudian difasilitasi di program salah satu aplikasi salah satu aplikasi yang dibuat oleh PT IPD ini sangat bagus gitu loh. Nah, tinggal nanti pada bulan pertengahan Agustus nanti sudah mulai aktif perkuliahan. Itu dengan kapasitas puluhan ribu mahasiswa akan menggunakan e-learning ini secara bersama-sama. Nah, ini tentu saja membutuhkan kualitas bandwidth yang cukup kuat dari PT IPD. Semoga ini sudah bisa berjalan dengan baik gitu. Dan ini modelnya mix antara Google Classroom dan mix antara Google Meeting gitu. Jadi ada konferensinya dan ada penugasannya gitu. Artinya mahasiswa tidak kemudian diberikan tugas terus tanpa diberikan penjelasan dan seterusnya. Ada konferensinya atau ada meetingnya, ada tatap mukanya yang bisa dilakukan antara dosen dengan mahasiswa, sehingga di situ mahasiswa bisa berdiskusi, bisa bertanya langsung dengan dosen, bahkan dosen bisa apa istilahnya merekayasa pembelajaran dengan model diskusi kelompok dan seterusnya. Nah, untuk format mahasiswa baru, sebenarnya di awal itu kita mau blended learning. Sebenarnya tadi mau menggunakan blended learning. Seperti sekarang ini yang working dosen dan karyawan juga menggunakan blended working. Blended di sini maksudnya adalah mencoba menggabungkan antara kuliah online dan kuliah offline. Nah, namun karena kita melihat kondisi pandemik ini yang tidak juga turun, dan juga kebijakan dari Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Agama untuk tetap menggunakan daring sebagai alternatif perkuliahan di semester gasal besok, maka kemudian kita kemungkinan besar adalah menggunakan daring, tetap menggunakan daring, tidak blended. Ya, kalau blended itu kan gini, tadinya itu kita memformat blended learning itu dengan cara begini. Kelas tetap disediakan. Kelas tetap disediakan, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan COVID. Karena apa? Satu kelas itu tidak mungkin diisi dengan kapasitas 40 mahasiswa atau lebih, bahkan ketika ada yang perbaikan mata kuliah maksudnya. Maka kemudian satu kelas itu hanya maksimal bisa diisi 20 mahasiswa. Karena harus ada social distancing, kemudian menggunakan masker, dan seterusnya. Fakultas sebenarnya tadinya sudah memfasilitasi untuk wastafel, tempat cuci tangan, sabun cuci, kemudian masker, kemudian hand sanitizer dan seterusnya. Namun dengan kapasitas 20 itu terus mahasiswa yang 20-nya lagi kuliahnya gimana gitu kan. Nah, kuliahnya akhirnya separuh online, separuh offline. Jadi dosen tetap masuk ke kelas tapi tetap menggunakan aplikasi yang bisa diakses oleh mahasiswa yang tidak ada di kelas itu. Nah, kemudian penggiliran itu berdasarkan NIM, misalnya genap dulu ganjil. Bisa masuk ke sini, maka ini yang kemudian dikhawatirkan akan menjadi klaster baru
penularan COVID Iya. gitu, yang tentu saja tidak kita harapkan bersama-sama. Sedangkan ketika kita mewajibkan mahasiswa untuk datang dan kemudian membawa surat terkait dengan kesehatan, baik itu hasil dari rapid atau bahkan swab, tentu ini sangat memberatkan bagi mahasiswa. Karena harga dari rapid test itu juga tidak murah dan hanya berlaku 3 hari. Siapa yang bisa menjamin kalau di kos dia baik-baik saja? Kalau besok dia nongki di Simpang 5, pulang-pulang dari Starbucks dan seterusnya kena, kita nggak bisa menjamin itu, ya kan? Nah itu dia. Maka kemudian kan dosen sendiri saja belum boleh masuk ke kampus. Dosen yang biasa ya, selain dosen yang menjabat. Kemudian karyawan saja kita masih dengan sistem tadi blended working. Jadi dengan piket dan seterusnya. Jadi otomatis saya baru bisa mengatakan bahwa sampai detik ini kebijakan dari kampus khususnya fakultas yang diambil adalah kita tetap menggunakan learning from home dari rumah masing-masing. Kemarin kebetulan PPL juga kita melakukan pembekalan juga menggunakan media Zoom yang berkapasitas 1.000 orang gitu. Jadi tetap bisa berjalan dengan baik, hanya kita merubah format saja. Ini nanti yang KKL juga kita sebenarnya tadinya KKL mau menunggu siapa tahu COVID reda dan seterusnya. Namun kemudian setelah kita kaji kembali, walaupun sebenarnya antar daerah dan antar provinsi sudah dibuka, tidak lagi dalam kondisi PSBB, namun tetap protokol kesehatan itu harus diterapkan. Satu bis isi 40 mahasiswa, harus diisi 20 mahasiswa, kosnya sangat tinggi, yang ini tidak mungkin kita bebankan kepada mahasiswa. Maka kemudian nanti juga KKL sepertinya akan dibuat format baru, bagaimana kemudian kita tetap bisa berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara yang tadinya akan kita tuju, gitu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan angkatan 2017 yang mungkin saat ini sedang digantung harapannya, yang pengen lulus di bulan Desember nanti tapi belum KKL, gitu kan. Nah, ini nanti akan kita carikan format bagaimana kemudian nanti kita bisa tetap berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara yang dituju, misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, kemudian MA misalnya dan seterusnya, itu kita tetap bisa berinteraksi dan tetap bisa memenuhi kebutuhan KKL yang menjadi hak dari mahasiswa ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu Mbak Sania? Oh iya, Bu, ini di komentar live ini ada yang bertanya, Bu. Ini Iya, berarti kan memang kemungkinan untuk semester selanjutnya ini kan memang masih kuliah secara daring ya, Bu. Nah, iya. selain ada kegiatan pembelajaran kuliah itu sendiri, mahasiswa itu kan juga ada kegiatan kemahasiswaan, yaitu Oh ada ya. ya, ada seperti itu. Nah, itu untuk kedepannya kalau memang misalkan memang online itu untuk kegiatan mahasiswa sendiri seperti pendaftaran UKM itu bagaimana, Bu? Apakah memang itu nanti diatur di fakultas atau memang itu nanti setiap UKM itu ada kebijakannya sendiri-sendiri seperti itu? Bagaimana tanggapannya? Baik. Eh, Kalau masalah ini sebenarnya saya belum tahu dan belum berkoordinasi dengan Pak WD3 ya terkait bagaimana dengan UKM. Namun saya berani menjelaskan bahwa tetap nanti akan sistemnya adalah online. Maka UKM kemudian ya UKM misalnya semacam FKHM, kemudian ada UKM JKH dan seterusnya, itu tetap mempersiapkan secara online formulir-formulir pendaftaran yang nanti akan di-share ke formulir pendaftaran misalnya menggunakan Google Form dan seterusnya yang akan di-share kepada maba gitu. Namun bagaimana terkait dengan mekanisme pendaftaran dan ininya menurut saya nanti akan ada informasi dari fakultas dari WD3 bahwa akan difasilitasi, maksud saya akan difasilitasi oleh WD3 karena memang UKM ini di bawah kewenangan dari WD3 bagian kemahasiswaan gitu. Artinya tidak kemudian walaupun secara teknis nanti berjalan sendiri-sendiri, namun untuk pendaftaran dan seterusnya mungkin akan difasilitasi semacam itu. Maka nanti bisa ya nanti dari pihak UKM berkoordinasi langsung dengan Pak Izudin terkait dengan ini. Bagaimana kemudian memformat lagi yang kira-kira sesuai, tepat sasaran, dan bisa mengundang banyak maba untuk bergabung di UKM masing-masing semacam itu.
Oh ya, ini buat teman-teman yang barusan gabung, ini kami mempersilahkan teman-teman untuk bertanya lewat komen. Jadi kalau misalkan teman-teman yang barusan gabung yang memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat komen seperti itu. Oke, untuk pertanyaan Itu ada Mbak selanjutnya, Haryana itu. G. Itu ada Haryana tuh yang tanya tuh. Izin bertanya, sistem perkuliahan daring ini apakah ada proyek baru dari Prodi IH gitu ya? Oke, saya jawab. Proyek barunya ada, proyek barunya sebenarnya dari UIN adalah dalam bentuk e-learning Wali Songo yang tadi sudah saya sampaikan. Dan saat ini instrumennya sudah dipersiapkan dan sedang disosialisasikan ke prodi-prodi. Termasuk saya adalah bagian dari tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada dosen prodi. Tapi perlu diingat bahwa prodi ilmu hukum dosennya bukan hanya dosen prodi. Ada dosen-dosen dari prodi lain pembelajaran di prodi IH. Dan sosialisasi ini tidak bisa sehari dua hari, kemudian bisa dipastikan para dosen bisa dan mampu menjalankan itu semua. Backup terkait dengan penggunaan aplikasi lain, misalnya WhatsApp group dan seterusnya, itu masih harus tetap digunakan sebagai media komunikasi. Karena melihat dari sisi murah meriahnya, kadang-kadang ya, dari sisi mudah menggunakannya dan seterusnya. Karena bagi dosen-dosen yang sudah sepuh, maaf, itu juga akan menjadi batu sandungan nanti malahan kalau kemudian kita mewajibkan semuanya harus menggunakan e-learning Wali Songo. Namun e-learning Wali Songo tetap harus disampaikan dan disosialisasikan agar apa ya? Ya agar mempermudah terkait dengan bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa. Karena kalau menggunakan Zoom, pertama harus langganan, berbayar. Ya kan, bagi dosen tentu itu bukan hal yang mudah dan murah. Gitu. Kemudian untuk dan belum lagi bagi mahasiswa gunakan 1 giga. Coba bayangkan dalam 1 hari kalian kayak pengajuan judul itu saya menerima open bahkan kadang-kadang 24 jam. Mahasiswa kadang-kadang nggak ngerti waktu. Jam 11 malam, Bu, Assalamualaikum, saya mau ngajuin judul. Jam 11 malam itu. Gitu kan. Saya sampai kadang-kadang hari Sabtu Minggu, Mas, aku tak istirahat ya hari Sabtu sama Minggu gitu. Nanti saya koreksi lagi skripsinya, saya replay, saya follow up hari Senin misalnya kayak gitu. Itu terkait dengan pendaftaran judul gitu yang sudah masuk ke skripsi ya angkatan 17 angkatan 16 dan mungkin ini mau ke angkatan 17 gitu. Itu saya membuka diri kalaupun ya sebenarnya namanya saja online, tentu saja kalian kirim jam 12 malam pun sepanjang saya punya kuota pasti masuk pesan itu. Namun biasanya saya akan apa istilahnya mau follow up ya besoknya gitu. Besoknya saya bilang ya nanti saya koreksi. Kita diskusi di situ. Saya minta kalian kirimkan draft judul skripsi yang di situ ada judul, permasalahan dan ada apa latar belakangnya apa, baru kemudian kita diskusikan. Saya langsung coret-coret di situ, saya berikan review, ini kurang apa, judulnya sebaiknya bagaimana dan seterusnya. Nanti kalau sudah kemudian dilakukan perbaikan, saya akan kirim ke staff untuk dibuatkan penunjukan pembimbing gitu. Begitupun dengan pendaftaran munakosa, pendaftaran kompre, semuanya dilakukan secara online. Dan memang kita sudah di kapanpun dan seterusnya. Jadi dan penjadwalan juga dilakukan secara online, naskah juga dikirim
tidak ada kendala banget, sebenarnya ada kemudahan karena mahasiswa tidak perlu ngeprint, tidak perlu kos untuk ngeprint kertas dan coret-coret segala macam. Tapi ya itu memang mahasiswa harus melek IT, dosen juga harus melek IT gitu. Bagaimana mereview skripsi mahasiswa, bagaimana memberikan catatan-catatan dan seterusnya. Itu Mbak. Oh ya Bu. Wisuda juga kemarin sudah dilakukan pertama kali secara online. Untuk wisuda, untuk pertama kali kemarin sudah dilakukan secara online. Yang ke pending dua periode kemarin itu kemarin sudah di wisuda bareng-bareng. Oh berarti untuk yang wisuda 2 periode kebelakang kemarin itu dilakukan secara online dan secara bersama gitu ya Bu? 2 periode itu dilakukan. Iya, benar. Oh, Wisuda online. Jadi di auditorium kampus 2 itu tetap ada seremonial, tapi seremonial itu hanya dihadiri oleh senat. Senat, MC, dan petugas-petugas saja, petugas-petugas wisuda. Mahasiswa ada di rumah masing-masing. Pak mahasiswa wisudawan dari rumah masing-masing, kemudian dengan mengirimkan foto dan seterusnya, itu nanti kemudian diwisuda secara online. Tidak ada masalah. iya Bu. Ini ada yang mengirim pertanyaan lewat direct message Instagram kemarin Bu. Jadi Iya, penanya itu Mbak. Fasdar Rusda. Nah, Fasdar Iya. Rusda ini ya Bu, apakah memungkinkan melakukan orientasi kampus untuk mahasiswa baru apabila PSBB ini atau social distancing yang kita jalani selama ini itu masih berlaku Bu? Tidak dimungkinkan. Kemarin kita sudah melakukan pembuatan video profile untuk maba besok ini. Ya, kita sudah mengupayakan, kebetulan yang mendapatkan proyek adalah Fakultas Syariah. Itu Pak Izudin dan teman-teman, Pak Tolha dan teman-teman, itu kemudian kita buatkan profile untuk Fakultas Syariah dan Hukum, prodi-prodi itu seperti apa, untuk kemudian bisa disampaikan ketika maba besok, orientasi maba itu. Ini ada yang bertanya Bu lewat kolom komentar. Untuk segi bacaan mahasiswa, apakah ada program dari kampus atau fakultas untuk sekiranya mengganti perpustakaan yang biasanya dihadiri secara langsung oleh mahasiswa gitu Bu? Apakah dari UIN sendiri itu menyediakan layanan perpustakaan online mungkin Bu itu maksudnya? Sebenarnya perpustakaan online itu kan sebenarnya sudah ada ya direktorinya di Perpus UIN Wali Songo gitu, termasuk skripsi-skripsi mahasiswa juga bisa diakses dan seterusnya. Tapi memang semuanya online, jadi tetap harus lewat handphone. Kalau pengen lebih gede pakai laptop. Pakai laptop, ya saya juga pedes ini mata saya, tiap hari saya harus ngoreksi skripsi mahasiswa, tulisannya cuili-cuili ngono kuwi. Makanya saya sampai minusnya naik dan seterusnya. Iya, itu juga pedes, semuanya pedes gitu loh. Tapi memang itu, kalau gini Mas, yang tanya ya, kalau kita bisa mengakses dari UIN Wali Songo, perpus ya, library-nya UIN Wali Songo itu, menurut saya untuk yang terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, atau karya penelitian dosen. Oke. Tapi untuk buku-buku, jangan kalian kemudian apa ya istilahnya membatasi diri kalian harus buku-buku yang ada di UIN gitu. Justru dengan adanya e-library atau dengan menggunakan e-book itu kalian justru bisa mengakses buku dari negara manapun dalam bahasa apapun, penulisnya tidak hanya orang Indonesia gitu loh. Apalagi kemudian dengan plagiasi yang cukup tinggi, kalian bisa lebih punya warna untuk bisa mengakses semuanya itu gitu loh. Pedesnya ya pedes, kita sama-sama pedes, tetap pedes gitu, karena kita mau nggak mau dari dunia nyata kita menyatakan dunia maya, dunia maya ini menjadi dunia nyata kita saat ini gitu loh. Ya itu memang problem buat kita gitu. Maka kemudian beli laptop yang atau pakai laptop yang lebih besar yang menggunakan incinya mungkin 20 inci kan saat TV ya ora pedes ya. Tapi radiasinya ya tetap aja sakit di mata gitu. Ya gitu, saya bisa menjawabnya gitu. Justru malah kemudian dengan kalian tidak harus datang ke perpustakaan UIN, itu menjadi satu manfaat bagi kalian bahwa semua itu bisa diakses hanya dengan satu handphone dan dengan jari-jari kalian. Lebih enak menurut ya. Ada lagi Mbak? Ya.
Ini ada yang bertanya lagi lewat komentar nih, Bu. Eh, kalau Mm-mm. di pembelajaran itu kan memang ada 75% itu tatap muka minimal 70% Kehadiran. seperti itu ya, Bu. Mm-mm. Nah, ini ada Iya. tanya, Bu, apakah e-learning Wali Songo bisa bertatap muka secara virtual dengan Bu dosen? Mengingat mahasiswa Mm-mm. baru mungkin juga perlu bertatap muka meskipun secara virtual seperti itu, Bu. Mm-mm. Iya, e-learning Wali Songo itu difasilitasi dengan conference. Conference itu artinya tatap muka. Tatap muka secara online. Ya kayak gini nih kita nih, tatap muka, kita ketemu. Cuman kita nggak, ini kebetulan pesertanya kan lewatnya chat gitu ya. Kayak kalau kayak Zoom itu pesertanya kan benar-benar bisa menampilkan wajah gitu. Maka kemudian nanti juga sama, e-learning Wali Songo juga begitu. Ada semua bisa menggunakan conference. Namun juga ada artinya gini loh. Dalam e-learning Wali Songo tuh banyak menu, banyak menunya. Menunya apa sih? Ada menu kehadiran. Mahasiswa bisa langsung centang sendiri, jadi bukan dosen yang absen. Begitu mahasiswa masuk ke kelas e-learning, kehadiran bisa langsung centang. Ten, berarti masuk. Gitu. Kemudian di situ udah langsung ada deskripsi mata kuliahnya, ada tujuan pembelajarannya, ada ada share PPT-nya, ada share langsung tugasnya, ada share materi diskusi dan seterusnya. Nah, baru kemudian conference. Nah, conference ini tentu saja bukan suatu hal yang wajib gitu. Tapi ketika tergantung dosennya memang gitu loh. Tapi kalau kalau saran saya ya memang seharusnya conference. Kenapa? Karena kalau nggak conference, kalau nggak tatap muka, mahasiswa akan bingung. Apalagi mahasiswa baru, saya bisa memahami itu. Terkait dengan metode pembelajaran sudah membingungkan. Belum lagi yang kedua, kita nggak kenal dosennya, materinya benar-benar hal yang baru. Karena di sekolah dulu mungkin nggak ada mata kuliah, materi ilmu hukum, pengantar ilmu hukum. Ini ada mata kuliah ilmu pengantar ilmu hukum. Pasti akan bingung apa ini dan seterusnya. Belum lagi apa kemampuan teknologi mahasiswa baru juga tidak semuanya sama. Gitu. Jadi menurut saya tetap tatap muka itu sebagai satu hal dan instrumennya disediakan oleh e-learning Wali Songo. Gitu. Jadi tinggal menggunakan saja. Oh ya, Bu, ini ada yang bertanya di Instagram, Bu, kemarin. Eh, ini yang Mm-mm. bertanya namanya, oh ini pakai akun dagangan dari Rumah Masker Kendal. Silahkan di-follow, guys. Oke, dia tanya, Assalamualaikum, saya mau tanya terkait ilmu hukum menyapa. Bagaimana sikap dan langkah kampus, khususnya program studi ilmu hukum ini, jika nanti kebijakan pemerintah, kegiatan belajar mengajar itu bisa dilakukan secara normal? Apakah berarti nanti itu dari kampus sudah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat pembelajaran normal, Bu? Oke, jadi kita berandai-andai ya ini ya, karena kan ya kita berandai-andai gitu kan. Ketika berandai-andai dan mungkin ketika tren pandemiknya turun gitu ya, tren pandemik turun, kemudian kebutuhan kita akan tatap muka itu semakin tinggi, kebutuhan akan perkuliahan luring itu dibutuhkan, kemungkinan besar nanti kita nggak langsung offline, kita nggak langsung tatap muka di kelas, mungkin kita akan menggunakan blended dulu blended learning yang tadi saya katakan, yang kita sediakan kelas tapi kapasitasnya tetap menggunakan protokol kesehatan, social distancing. Kemudian fakultas sebenarnya kemarin juga sudah menyiapkan terkait dengan itu, tapi karena kemudian kebijakan ini berubah lagi, maka kemudian pengadaan barang terkait dengan wastafel, cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan sebagainya akhirnya diubah lagi gitu, diubah lagi untuk untuk menggunakan online semacam itu. Nah, untuk kemudian murni ke offline atau murni ke luring itu tentu akan melalui tahapan blended dulu menurut saya. Blended itu ya tadi menggabungkan offline dan online, menggabungkan luring dan daring gitu loh. Nah, dari situ nanti sedikit demi sedikit nanti akan kembali kepada normal. Namun tentu protokol kesehatan itu akan sangat ketat. Kayak contohnya ini lah misalnya ya, baik beberapa murid atau beberapa santri yang masuk ke pondok pesantren itu semuanya harus membawa surat keterangan sehat. Wah, Setelah benar-benar sehat, ya kan? Setelah benar-benar sehat, mereka masih mending terlokalisir tinggal di pondok yang bisa dipantau kesehatannya dan bisa dipantau aksesnya dari orang luar. Nah, kalau ini mahasiswa ngekos, mahasiswa nongkrong di mana
Nah, ini yang kemudian tidak bisa kita apa ya, kita prediksikan semacam itu. Maka kemudian kalau misalnya kayak kayak misalnya di pondok pesantren itu sekali masuk dia walaupun menggunakan istilahnya tes kesehatan rapid gitu ya. Oke, bayar rapid test 350.000 sekali masuk, dikasihkan oh berarti kondisinya dia sehat misalnya. Udah langsung dipantau di dalam pondok itu nggak pulang-pulang, bahkan mungkin dia untuk ditengok keluarga dan sebagainya akan dibatasi. Tapi kalau mahasiswa kan nggak bisa begitu. Oke. Terlalu besar populasinya, ya. Ini ada yang bertanya Bu lewat komentar lagi. Iya. Eh iya, saya pernah mengakses Wali Songo Law Review dan baru sedikit, mungkin kontennya sedikit seperti itu ya Bu. Bisa dijelaskan Hmm, tentang tersebut Bu, apakah hanya dosen saja yang dapat mengirimkan jurnal ke web browser? menulis. Oke. Oke. Baik, Wali Songo Law Review atau Walrev adalah salah satu jurnal prodi IH terbaru paling baru. Kita baru dua volume, baru dua edisi, maaf, baru dua edisi kita upload gitu ya. Dan sekali rilis itu 5 apa 6 tulisan gitu. Jadi mungkin baru sekitar 10 tulisan yang ada. Nah, kita sebenarnya membuat Wali Songo Love Review ini sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian dari dosen-dosen prodi atau sarana penelitian untuk dipublish oleh dosen-dosen prodi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan yang bisa diakses oleh semua orang. Dan ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh dosen dalam hal pendidikan, dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, apakah mahasiswa boleh menulis? Apakah ini hanya untuk dosen? Justru tidak. Justru kita sebenarnya mau go to Scopus ya, go to Scopus atau go to International Journal of Scopus. Namun kita sadar kita baru anak kemarin sore yang udah jurnalnya bertahun berpuluh-puluh tahun aja jadi Scopus susahnya minta ampun gitu kan. Dan menembus Scopus itu bukan hal yang mudah karena kriterianya juga tinggi. Maka kemudian kita saat ini udah kita terakreditasi dulu aja deh gitu. Terakreditasi Sinta dulu deh gitu. Nah, itu menjadi ikhtiar dan semangat kita sebenarnya di Walref untuk bisa memacu Walref ini terakreditasi. Untuk itu, maka banyak persyaratan. Persyaratannya adalah satu. Kayak saya sebagai salah satu pengurus atau salah satu bagian tim di Walref, saya nggak bisa semudah itu menulis di Walref justru. Saya justru karena kalau saya menulis di Walref itu akan menurunkan nilai gitu. Jadi Walref itu justru harus ditulis oleh orang-orang dari luar. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau menulis, silahkan tapi menggunakan afiliasi. Afiliasinya apa? Misalnya afiliasinya dia adalah dari misalnya PCNU. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada afiliasinya gitu loh. Misalnya dosen mana, ada dosen dari universitas lain atau dia advokat di mana, itu boleh gitu. Maka kemudian di sini saya dan teman-teman di Walref itu mengusahakan bagaimana dosen UIN itu paling cuma dikasih satu kesempatan untuk boleh nulis. Jadi yang 5 lainnya adalah dari luar semua. Dan kita menggunakan teman-teman dan ini sebagai ya sebagai koneksi gitu. Ayo dong kirim dong ke kita call for paper gitu. Kita tuker-tukeran karya. Saya nulis di jurnal kamu, tapi kamu syaratnya nulis di jurnal saya dong gitu. Macam itu. Terus kemudian kami sudah memulai di edisi kedua itu skripsi terbaik. Skripsi terbaik di prodi IH maka akan kita naikkan cetak ke jurnal. Skripsi terbaik ya. Jadi kemarin sudah mulai masuk itu skripsinya Mbak Retno. Itu sudah Retno angkatan 2016 kalau nggak salah ya. Next itu kayaknya skripsinya Mariam. Maka di sini kompetisi nanti tim dari jurnal Walref yang akan melihat kira-kira skripsi terbaik yang bahkan dia bisa masuk di LP2M Award. Itu kita berikan kesempatan untuk memformat ulang laporan penelitiannya atau skripsinya menjadi naskah jurnal semacam itu. Artinya terbuka kesempatan sebenarnya. Oh ya Bu, ini ada yang berkomentar lagi Bu lewat live dari Nona Nisa. Ini mungkin keluh kesah ya Bu. Saya pernah coba Iya, learning boleh.
cukup sulit menurut saya, Bu. Lebih mudah menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya. Betul, Bagaimana, Bu? betul. Ibu? Iya, eh itu menggunakan e-learning Wali Songo semester kemarin ya Mbak ya, berarti ya. Jadi Iya, memang tidak mudah memang. Memang bagi yang saya sendiri saja kan belum pernah pakai e-learning Wali Songo. Saya baru belajar e-learning Wali Songo dan belum pernah memakai dalam perkuliahan. Nah, hmm, kalau saya melihat menunya lengkap dalam arti kehadiran dan lain sebagainya sudah ada. Kehadiran tidak dilakukan secara manual, sudah lengkap. Penugasan juga sudah lengkap, standar penilaian juga sudah lengkap dan seterusnya. Namun kesulitan tadi tidak disebutkan ya. Kesulitannya apa? Kesulitan itu terkait dengan tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses atau loading terus, atau kesulitan apa ini? Makanya saya masih mempertanyakan itu, gitu loh. Kalau masalah pengguna, jadi sebenarnya masuk menggunakan NIM saja, kemudian tinggal milih mata kuliahnya apa, itu tinggal diklik nanti akan masuk ke kelasnya. Nah, di situ nanti sudah terpapar menu gitu, menu di kelas itu gitu. Yang biasanya kalau di kelas offline atau di kelas luring itu tetap muka biasa di kelas, itu kita akan dikasih RPS di perkuliahan pertama sama dosen. Kemudian kita akan kontrak belajar dengan dosen dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah sudah terpampang semuanya dari situ. Tapi sekali lagi, itu yang mengisi dosen sendiri. Kalau dosennya nggak ngisi menu itu, ya kosong menunya, gitu loh. Nah, itu menurut saya. Tapi nanti menurut saya penggunaan e-learning Wali Songo ini termasuk alternatif. Bukan satu-satunya yang wajib dan harus digunakan sebagai standar mutu dari penggunaan pembelajaran, media pembelajaran. Jadi kemungkinan masih menggunakan media-media lain itu sangat dimungkinkan. Oh ya, Bu. Ini saya Ya, pribadi mau tanya nih, Bu, dari saya sendiri. Eh, di angkatan berapa ya Mbak Sonia tuh? saya 2018, Bu. Angkatan 17? Oh, 8. 18, oke. Okay. eh, Mm. saya pribadi tuh mau tanya gini, Bu. Kemarin itu kan kuliah daring dari kampus itu kan ada kebijakan memberikan kuota gratis sebanyak 30 giga selama 1 bulan itu ya, Bu. Tetapi eh, aplikasi-aplikasi atau web-web yang bisa diakses menggunakan kuota tersebut itu kan hanya beberapa. Jadi tidak semua aplikasi atau web bisa Ya, diakses benar. menggunakan kuota tersebut. Nah, salah satu yang bisa diakses itu e-learning dan wali siadik seperti itu, Bu. Jadi ketika dosen-dosen dan mahasiswa itu menggunakan WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, Iya, betul. Zoom dan yang lainnya, itu kan berarti tidak bisa menggunakan kuota yang disediakan kampus seperti itu, Bu. Nah, untuk kedepannya, Bu, adakah perbaikan layanan dari PT IPD maupun dari kampus sendiri itu, Bu, mengenai pemberian kuota gratis itu lagi, Bu? Kalau itu kebijakannya di level UIN ya Mbak, saya tidak bisa menjawab apakah bisa atau tidak. Kalau memang uh, mau seperti itu, mungkin bisa ke WD3 untuk difasilitasi ke pihak rektorat semacam itu. Mungkin Karena episode memang ya episode selanjutnya mungkin Pak WD3 gitu ya, nggak apa-apa. Jadi karena gini, itu sangat dimungkinkan sekali, makanya kan nanti kita akan evaluasi apakah penggunaan e-learning Wali Songo kan gini, ibaratnya ini kamu kalau di sebuah rumah itu sudah dimasakin sama PT IPD, masakannya ini sama ini gitu, tinggal dimakan aja gitu. Tapi ketika misalnya eh, mau kita gunakan, ternyata ada kendala gitu. Di e-learningnya sendiri ada kendala, misalnya kendalanya yaitu tadi mungkin kesulitan diakses oleh mahasiswa, mau masuk bejubel kan, otomatis kalau mau masuk kan bejubel tuh, Nggih. itu tidak bisa masuk misalnya dan seterusnya. Nah, kendala-kendala pihak PT IPD. Apakah kemudian e-learning itu bisa berjalan dengan baik, berapa persen sih gitu. Kita tuh nggak bisa saklek, Mbak. Kayak misalnya ya, kehadiran harus 75%. Iya, memang aturannya begitu. Siapa yang kemudian bisa memaksakan bahwa di daerah situ nggak ada sinyal, sehingga dia masuk, bentar kemudian dia off, dia berusaha lagi masuk, kemudian dia off, dilala pas di absen dia pas off. Nah, kita mau saklek begitu ya,
kalau saya pribadi sebagai dosennya tentu sulit gitu kan, tentu sangat sulit. Kalau kemudian di semester kemarin saya yang penting materi saya sampaikan, mahasiswa yang mau hadir di perkuliahan saya buka kesempatan dan direkam. Ya, kan di aplikasi-aplikasi itu kan ada media, ada instrumen untuk bisa melakukan recording kan. Baik Zoom, Microsoft Teams, Google Teams. Itu semuanya bisa di-recording semua. Nah, hasil recording ini termasuk di YouTube, itu bisa di-recording. Kayak gini misalnya live streaming di YouTube kan ada recordingnya. Nah, recording itu yang kemudian bisa digunakan oleh mahasiswa yang dia pada saat itu mungkin udah kuotanya nggak ada, sinyalnya nggak ada, dia bisa mempelajarinya di lain hari, tidak secara live pada saat conference dan tatap muka. Nah, kemudian akhirnya penilaian hanya murni di penugasan, karena untuk presensi, kalau sampai ada dosen-dosen yang kemudian saklek, ya mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi ke depan mungkin akan ketika ketika rapat dosen besok mungkin juga akan kita sampaikan bagaimana flexibility menghadapi mahasiswa yang dalam kondisi daerahnya mungkin terpencil, tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin. Makanya saya juga prihatin kalau ngeliat ono sing depro ning tengah sawah, ning dhuwur wit nongkrong untuk sekedar dapat sinyal gitu kan. Ya memang kondisinya begini gitu. Semua serba dalam keterbatasan dan kondisi yang memang harus kita hadapi bersama. Oh ya Bu, ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin ini Bu, mengenai beasiswa Bu. Iya. Ini kirim lewat DM Instagram kemarin. Pertanyaannya itu dari Muhammad Nizar. Dia bertanya, apakah penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar bisa langsung dapat beasiswa atau harus mengikuti tes juga Bu? Terus terang dan jujur saya tidak paham dengan ini, saya tidak bisa memberikan penjelasan tentang KIP. Ini adalah kewenangan dan tupoksi dari Pak Wakil Dekan 3. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, mungkin ada beasiswa apa saja yang tersedia di UIN Wali Songo sendiri, mungkin mahasiswa baru yang belum mengetahuinya Bu. Oh iya, yang pasti kan kita punya bidik misi ya. Kita punya bidik misi, itu bisa kita dapatkan. Kemudian kita juga punya jejaring dengan Bank Indonesia, dengan Jarum Foundation, ya itu salah satunya yang kemudian bisa kita akses. Dan lumayan banyak juga prodi ilmu hukum itu mendapatkan, kayak kemarin yang BI itu lumayan banyak, itu kita berani bersaing dengan prodi-prodi lain di luar fakultas malahan gitu loh. Dan prodi ilmu hukum sepertinya dari sekian prodi kayaknya yang paling banyak deh, lumayan banyak deh yang keterima di BI gitu. Karena kan itu kan terkait dengan berbagai persyaratan gitu ya, terkait dengan berbagai persyaratan transkrip nilai, kemudian juga ada tesnya kan, ada wawancara dan seterusnya gitu. Oke, ini waktu udah mau menunjukkan pukul 2 Bu. Mungkin dari Ibu Novita sendiri ada closing statement atau tambahan-tambahan lainnya mengenai sesi tanya. Baik, begini, kita yang ada di sini dan yang kita sedang berbicara bersama, berdiskusi, kita sharing-sharing, ini adalah satu keluarga, gitu ya. Kita satu keluarga. Saya, Bu Erna, HMJ, kemudian termasuk mahasiswa prodi IH yang sejak angkatan 2015 masih ada yang tersisa sampai dengan angkatan 2020 adalah satu keluarga. Maka kemudian kita gunakan baik-baik rumah kita ini, ya rumah kita adalah prodi ilmu hukum, walaupun kita masih anak kemarin sore gitu, tapi dalam banyak hal kita mampu bersaing dengan prodi lain. Nah, bahkan kemudian dalam beberapa hal kita menginspirasi prodi lain gitu. Ini menjadi semangat buat kita semuanya untuk sebaiknya kita saling bergenggaman tangan, kita saling berangkulan untuk bisa memajukan prodi ilmu hukum ini, termasuk dalam hal ini adalah instrumennya yang paling kuat adalah HMJ ilmu hukum. Saya menaruh harapan yang sangat besar bagi bagi HMJ ilmu hukum untuk mengintensifkan gitu ke komunikasi dengan perangkatan, mahasiswa perangkatan, walaupun mungkin HMJIH itu kebanyakan angkatan 18 ya.
Kebanyakan pengurusnya angkatan 18 gitu. Tapi nggak ada masalah dengan angkatan 17, angkatan 16, bahkan angkatan 15 gitu. Walaupun mereka sudah senior, tetap kalian menjadi jembatan silaturahim itu gitu. Termasuk juga dengan HMJIH dan Prodi. Gitu. Dengan pimpinan di Prodi Ilmu Hukum. Saya menjanjikan diri saya secara pribadi dan Bu Erna bahwa kami benar-benar loyal di Prodi Ilmu Hukum, ingin benar-benar membimbing anak-anak kami semuanya dan memfasilitasi sebagaimana sebaik-baiknya lah gitu untuk kemajuan kita bersama, baik itu dalam hal akademik, ya dalam hal pendidikan, dalam hal akademik maupun dalam hal prestasi dan organisasi gitu. Jangan kemudian bersakwa prasangka yang tidak-tidak antar angkatan atau antar prodi dengan HMJ dan seterusnya, karena ini akan menjadi hal yang kontraproduktif gitu. Saya sampai detik ini dengan Nafa misalnya, Nafa kayaknya tadi bergabung gitu, itu tetap berhubungan dengan sangat baik walaupun dia sudah lulus gitu. Dan termasuk satu lagi ada alumni di sini.